Ya, malam Pak Dodi. Malam Pak Dodi. Masa unmute, Pak? Coba lagi, Pak. Sudah ya, Pak? Tak tekan nih. Unmute ya, Pak. Saya jadikan co-host saja, Pak. Coba bisa nggak, Pak? Unmute, Pak. Halo, ya? Bisa, Pak? Ya, sudah. Oke. Ya. Selamat malam, Pak Max. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Senang lihat kembali, Pak. Ketemu Ya, lagi, ya. senang sekali, Pak. Masya Allah. Udah sehat, Pak, sekarang, Pak, ya? Sudah sehat, Pak. Sudah sehat, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Pak Max, ini saya kan di PT Mulia Garam Indonesia, Pak, sekarang, Pak. Iya. Kami mendirikan perusahaan garam untuk production dan juga untuk tradingnya, Pak. Trading garam. Ya, seperti yang telah saya share di WA ke Bapak mengenai proposal kami, dan juga alhamdulillah ada beberapa klien mulai respon, Pak, untuk pembuatan pabrik garam di Indonesia ini, Pak. Jadi pada dasarnya adalah idenya adalah Indonesia ini masih impor, Pak, impor garam. Betul. Masih impor garam setahun itu bisa sampai 3 juta ton, Pak. Jadi ini ide dasarnya sebetulnya. Ide dasarnya kami mendirikan perusahaan sebetulnya udah mulai dari tahun 2019. Tapi secara resmi saya buat PT-nya itu bulan Agustus kemarin 2022. Ya, jadi ini merespon dari kebutuhan pasar yang sangat besar, Pak, yang tidak semuanya bisa diisi oleh impor sekalipun, gitu. Jadi peluangnya sangat besar. Jadi terutama untuk ceruk-ceruk yang kecil, Pak, misalnya ceruk-ceruk untuk farmasi, garam farmasi, ya, seperti contohnya untuk untuk infus, kemudian untuk hemodialisis, yaitu untuk cuci darah,
itu memakai garam-garam yang special grade Pak, yang premium grade, yang sangat tinggi. Nah, mungkin kalau saya sih lebih concern ke ngambil ceruk yang kecil Pak, itu kebutuhannya 7.000 ton per tahun Pak. Nah, dari total sekitar 3 juta ton per tahun itu, untuk farmasi dan pro analisis grade itu sekitar kebutuhannya 7.000 ton per tahunnya. Jadi ini adalah peluang yang sangat besar karena pemainnya belum ada Pak. Pemain di Indonesia ini belum ada yang betul-betul serius dan bisa memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Jadi harga boleh bilang sampai saat ini masih 100% impor Pak. Ya, karena impor di Australia kan murah banget itu. Dia tinggal Betul. grow aja. Betul Pak, betul sekali itu. Jadi kami sudah MOU dengan Sriram Engineering, yaitu sebuah perusahaan engineering di India dan sudah beroperasi di lebih dari 25 negara di dunia. Oke. Itu yang saya pilih sebagai mitra kami di Indonesia, sehingga ditunjuklah kami sebagai representatif mereka. Yaitu untuk memakai teknologi mereka. Jadi kami tawarkan teknologi India ini Pak. Setelah kami pertimbangkan bahwa teknologi India ini sudah proven, ya sudah terbukti, dan karena sudah beroperasi di 25 negara, dan kami punya hubungan yang bagus dengan CEO dan chairman-nya. Kemudian juga dari sisi harga Pak, harga teknologinya itu lebih murah dan operational cost-nya juga lebih murah dibandingkan dengan teknologi dari Spanyol, Jerman, dan Italia. Nah, Pak, jadi kami pilih mitra ini adalah mitra yang dari India ini dengan pertimbangan harga, sehingga kami akan lebih mudah untuk berjualan di Indonesia dibandingkan dengan bermitra dengan Spanyol, Jerman maupun Italia. Begitu. Jadi intinya seperti itu, Pak. Ya, siapa tahu ada link Bapak atau Bapak sendiri yang berminat untuk berkolaborasi dengan kami, Pak. Gitu. Oke, Pak. Tadi sempat saya lihat ya. Jadi arahnya ke bisnisnya itu adalah buatin pabrik atau sebagai consulting, atau Bapak itu ingin bangun pabrik sendiri, Pak? Jasa engineering atau ingin bangun pabrik sendiri? Baik, jadi di awal itu Pak, kami karena kebutuhannya sangat besar, beberapa klien sudah meminta sama kami, contohnya nih untuk APP Pak ya, yang di Riau itu pabrik pulp and paper yang besar di Riau itu, kebutuhan garamnya memang saat ini juga masih membutuhkan Pak, dari di luar impor ya, maksud saya. Ya. Jadi peluangnya sangat besar. Nah, kita sendiri tidak bisa memenuhinya Pak, karena kita tidak punya raw material yang sustainability-nya terjaga gitu. Karena kalau misalnya kita masih tergantung kepada petani, itu harganya sangat tidak bisa kita kontrol Pak. Jadi dari harga yang paling rendah sampai tinggi itu terutama pada musim-musim hujan itu kita sulit sekali Pak. Nah, jadi saya berinisiatif untuk konsepnya adalah konsep terintegrasi Pak. Jadi konsep terintegrasi itu adalah kita memiliki tambaknya langsung, ya, tambak garam, kemudian juga kita processingnya. Nah, processingnya ini kita bisa arahkan terserah maunya di mana pasar gitu. Misalnya untuk tadi ngambil ceruk yang farmasi, bisa kita arahkan ke sana ke farmasi, atau juga bisa diarahkan ke industri secara general. Gitu Pak. Jadi karena spek-speknya itu lain Pak, variasinya sangat besar sekali di garam ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada investor yang berminat berkolaborasi dengan kami, jadi kita buat integration plan Pak. Jadi pabrik yang terintegrasi dari mulai tambaknya, kemudian juga processingnya, sampai packagingnya dan marketingnya, begitu Pak. Oh, oke. Jadi Bapak jasa engineering-nya lah ya. Betul. Nah, jasa engineering-nya kita bisa pakai teknologi yang seperti saya sebutkan tadi dari India, begitu. Jadi kita processing-nya itu akan lebih cost production cost-nya akan lebih rendah, Pak. Karena dengan yang India ini lebih mudah kita untuk pemasarannya. Seperti contoh ada beberapa klien yang ingin memakai teknologi kita juga seperti yang sudah saya sampaikan di WA Pak ya. Contohnya Wilmar yang di Gresik itu Wilmar, kemudian Freeport juga Pak, alhamdulillah Freeport sudah respon.
Freeport yang di Gresik Pak, yang smelternya, bukan yang di Papuanya, yang smelternya. Dan mereka di processingnya itu kan mereka memakai garam juga Pak, garam industri. Nah, kita bisa memenuhi kebutuhan mereka Pak. Jadi nanti kemudian juga PT Indosal Surya Utama juga dia mengkhususkan untuk garam farmasi. Nah, yang kebutuhan tadi yang 7.000 ton per tahun itu Pak seluruh Indonesia. Jadi mana saja yang lebih dulu gitu bisa kita penuhin. Seandainya kita tambak kita ditambak juga itu akan lebih mudah Pak. Nanti jadi raw materialnya kita punya sendiri begitu. Jadi tidak mengandalkan dari raw material dari petani. Karena petani ini fluktuatif sekali harganya Pak, terutama musim hujan itu bisa dari Rp750 per kilo Pak musim kemarau. Itu musim hujan bisa sampai 6.000, 7.000. Jadi luar biasa gitu. Jadi fluktuatifnya sangat besar di garam ini, terutama karena tergantung cuaca karena memang teknologi yang digunakan oleh para petani ini kan masih tradisional Pak ya. Nah, inilah kita masuk penerapan teknologi di situ. Jadi nanti nanti kita akan lebih bisa memaintain harganya kalau buat sendiri garamnya itu gitu. Nah, untuk lahan kami sudah siap Pak di Brebes karena kami kan kemarin juga presentasi di PMK Brebes. Brebes adalah salah satu penghasil garam yang besar di Indonesia dan petaninya juga banyak. Salah satunya itu Brebes, kemudian Pati lebih besar lagi, bisa sampai 8.700 petani itu yang tersebar di Pati itu. Nah, kami kemarin tuh presentasi dengan Pemprov Jateng, mereka mengarahkan ke Brebes, Pati, dan Rembang. Nah, jadi untuk Brebes kemarin ketemu dengan Sekda, kemudian kepala-kepala dinas, itu mereka welcome sekali Pak. Jadi maksudnya saya ke sana itu adalah untuk mengencourage mereka untuk membuat perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah nanti pakai teknologi dari kita gitu. Nah, mereka sudah siap kalau lahan Pak tidak masalah. Bahkan mereka Brebes itu sudah menyiapkan sampai 900 hektar untuk alokasi lahan untuk berbagai industri ya. Maksudnya ya terserah industrinya industri apa saja, tapi yang jelas mereka sangat welcome dan mereka akan mempermudah dalam hal perizinan dan semacamnya gitu. Oke, kalau saya sempat Bapak kasih perhitungan tuh ada sempat butuh dananya 2,4 ya nggak salah. Betul. Untuk yang lahan tambak Pak ya? Oh, nggak tahu. Ya, untuk yang tambak itu nggak sampai Pak. Untuk yang tambak itu masih sampai 800 juta itu untuk 6 hektar tambak Pak. 6 hektar tambak. Itu 800 juta itu itu teknologinya atau apanya Pak? Nah, itu kita pakai membranisasi. Nah, yang di petani itu kan banyak kan tidak pakai membran Pak. Teknologinya masih teknologi biasa, tradisional. Jadi mereka memproduksi itu kapasitasnya juga rendah Pak. Misalnya hanya 20 ton per bulan itu dalam per hektar itu. Nah, dengan membranisasi itu kita akan naikkan kapasitasnya atau produktivitasnya akan lebih tinggi Pak. Bisa sampai 30-40 ton per bulan per hektarnya. Kemudian dari sisi kualitasnya sudah pasti akan lebih tinggi. Nah, karena membran ini dia akan mencegah dari pengotor-pengotornya Pak di processingnya itu. Nah, kalau misalnya yang sekarang yang petani pakai teknologi tradisional, pakai cara tradisional ini, itu kandungan garam yang dihasilkan itu Pak hanya 85% maksimal. Sehingga harganya tidak ini harga normal biasa lah ibaratnya gitu. Nah, kalau misalnya dengan penerapan teknologi, salah satunya adalah dengan membranisasi, itu bisa sampai 95% penerapan teknologi itu. Jadi jauh Pak lompatan kualitasnya. Nah, kalau kualitasnya sudah naik sampai 95%, kita mengarahkan ke end usernya itu lebih mudah Pak, terutama untuk targeting industri. Nah, industri ini harganya lebih tinggi Pak gitu. Jadi nanti tidak akan dihargai sebagai Rp750 per kilogram lagi gitu. Akan lebih tinggi. Oke. Jadi kendala Bapak kan hari ini cari investor, betul ya Pak ya? Betul. Oke, cari investor ya.
Oke, Pak, bedanya saya sama dulu, mungkin Pak Dodi, kan dulu kan saya punya perusahaan sendiri ya, Pak Dodi ya. Tapi kalau sekarang saya lebih banyak ke consulting, lebih arah ke sharing ekonomi, Pak. Jadi bagaimana Bapak berbisnis tanpa pakai perbankan, tapi Bapak bisa mengalahkan perbankan dengan konsep sharing ekonomi. Kalau saya bilang ya konsepnya anti riba, Pak. Tapi ya mungkin saya akan jelasin lagi. Jadi basically saya ke consulting lah Pak, sampai Bapak. Oke, saya jelasin lagi sistem yang kita bisa pakai Pak, dan pihaknya itu adalah aman Pak. Hari ini kalau target market kita itu adalah sebetulnya Pak, Indonesia ini deposan ini sangat banyak Pak. Sangat saya bilang sangat luar biasa banyaknya gitu loh Pak. Di deposan ini Pak. Ya. Coba saya share screen dulu ya Pak ya. Baik Pak. Oke. Oke, sudah kelihatan ya Pak ya? Baik, ya sudah. Oke, jadi gini Pak, kalau kita melihat hari ini kan kalau di perbankan sama koperasi ini kan ada pertempuran. Kita tahu kalau di perbankan ini kan konsepnya adalah deposito, di koperasi konsepnya adalah tabungan sebetulnya. Kalau di bank itu juga konsepnya kan bunga, ya kan? Kalau di koperasi konsepnya adalah dagang sebetulnya. Tapi banyak koperasi yang hari ini terjebak dengan konsepnya bunga, ya kan? Kita tahu jadinya koperasi lebih rentenir daripada perbankan, betul ya Pak? Ya, saya punya gambaran kan, memang visinya kami kan mendisrupt perbankan karena kami kan anti riba, Pak. Iya. Ya, jadi dari kami itu kita melihat kalau hari ini bagaimana koperasi itu bisa mendisrupt perbankan, Pak. Dengan misalnya kita tambah satu elemen, Pak, properti. Satu elemen properti kita tambahin, Pak. Itu jadinya, Pak, kalau kita Bapak disuruh milih, taruh uang di bank 1 miliar dapat sertifikat deposito, atau 1 miliar nabung di koperasi dapat properti di depan langsung. Ya kan? Bapak pasti akan pilih yang koperasi dong. Oh, dapat hadiah, uangnya masih ada. Gitu, Pak. Nah, pertanyaan Bapak kan pasti bertanya, Pak Dodi, loh, sekarang apa nggak rugi, Pak, kita kasih properti ini, Pak? Betul kan? Nah, kalau kita bicara penggabungan bisnis, inovasi kita itu penggabungan, Pak. Saya sering saya bicara itu kan tentang 2 mesin, Pak. Iya. Mesin pertama adalah mesin developer. Kita tahu bangun rumah itu kan butuh waktu, Pak. Betul. Ya kan? Untuk satu rumah asumsi setahun, Pak. Jadi kita negosiasi ke pihaknya developer adalah dibayar 4 kali, Pak, selama setahun, Pak, sampai rumahnya jadi. Sertifikat ya pasti dibawa konsumen. Ya, jadi kalau 1 miliar ya 250, 250, 250, 250. Lalu di dunia koperasi kita bicara masalah dagang, Pak. Kalau kita bicara masalah dagang, 5% per bulan sangat isi, betul nggak Pak? Dagang, bukan bunga, Pak. Kita bicara dagang, 5% per bulan. Karena dagang bisa 5% per hari, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Bisa 5% per seminggu. Nah, kita ngomong 5% per bulan lah. Jadi antara properti dan koperasi kita gabung, Pak. Begitu koperasi dan properti kita gabung, 1 miliar kan bayar 250 nih, Pak, ke developer. Berarti kan sisa uangnya adalah 750, Pak. Iya. Betul ya? Berarti kita buatin dagang ini, Pak, ceritanya. Lalu bulan keempat dibayar lagi, Pak, 250. Bulan ke-8 dibayar lagi, sampai bulan ke-12, Pak. Ya kan? Kalau kita melakukan dagang, karena di agama Islam itu dijelasin, Pak, untuk kalahkan riba itu adalah dagang, Pak. Ya. Untuk kalahkan riba adalah dagang. Itu sudah jelas di Al-Quran, jelas itu. Nah, kalau kita lihat, Pak, selama 5 tahun, di mana 5 tahun ini pihaknya orang yang punya duit,
deposan sudah terima properti loh Pak, ya kan? Pihaknya developer sudah terima pembayarannya, betul ya Pak ya? Iya. Tapi masih ada keuntungan di tahun kelima itu 3,7 M Pak, karena compounding Pak, bunga majemuk, oke? Dan ini Pak, ini yang keterbukaan yang saya informasikan ke masyarakat Pak, di mana dari 3,7 M ini deposan, koperasi, dan developer kontraktor pabrik, Pak. Berbagi, Pak. Jadi 3,7 dibagi 3 adalah ya rata-rata 1,2, Pak. Padahal di depan deposan sudah dapat rumah, Pak. Bisa disewakan, bisa dijual lagi. Ya, developer juga dapat pembayaran, Pak. Koperasi yang melakukan dagangnya, dia melakukan dagang yang transparan, Pak. Jadi bukan kita taruh uang di bank, kita kan nggak tahu uangnya dibuat apa ini, Pak. Betul. Yang pasti kan dipinjamin pasti kita bicara kan dagang pasti. Betul kan, Pak? Ya. Nah, kita ini mengambil langsung dagangnya, Pak. Nah, tapi sistem sharing ekonomi adalah keterbukaan, Pak. Nah, ini yang akan melakukan luar biasa, Pak. Ya kan? Di mana apa kesulitan untuk permodalan, Pak? Tidak, Pak. Apalagi kita bicara koperasi loh, Pak. Koperasi kan kumpulan banyak orang ini ceritanya. Jadi tugas saya, Pak, sebagai business coach, Pak, bagaimana kita bisa membuat satu sistem, ya, di mana pabrik ini, ya kan, pabrik ini dan koperasi ini berjalan bersama-sama, Pak. Paham ya, Pak ya? Kalau ini kan kebetulan properti, Pak. Yang kita contohin tadi 1 miliar ini kan properti, Pak. Betul ya? Ini asumsi nih, Bapak bangun pabriknya bulan 1, bulan 4, bulan ini, Pak. Gitu, Pak. Sebagian dari uang yang dianukan, sebagian untuk dagang, sebagian untuk bangun pabrik, Pak. Di mana kan ini kita belum hitung loh, Pak, keuntungan pabriknya bagaimana. Betul nggak, Pak? Betul. Ya kan? Nah, tapi dari konsepnya koperasi, yang kita tahu koperasi kan terbuka dan dagangnya kemana kan jelas, Pak. Betul kan? Itu ada keuntungan yang luar biasa nih, Pak. Nah, maksud saya, Pak, kalau Bapak, Pak Dodi dan saya bangun suatu sistem hari ini, kalau Bapak sepakat, kita ini bangun suatu sistem yang bersama-sama, ya kan? Jadi Bapak tidak hari ini kan kesulitannya cari pemodal, betul Pak? Yakinin pemodal, Pak harus cerita programnya, betul nggak Pak? Ya kan? Beda kalau Bapak dan saya kita buat satu sistem antara koperasi, pabriknya Bapak sama deposan, suatu jembatan yang baru, sistem baru yang saling mengamankan gitu loh, Pak. Ya, itu akan jadi suatu perubahan yang dahsyat dan kan pihaknya deposan juga senang gitu loh, Pak. Misalnya kayak gitu loh, Pak. Betul. Ya. Nah, jelas itu, ya, mau dikemanakan uangnya. Yes, uangnya juga kita transparan, Pak. Dan sebagian uang juga kan kita ngomong gini loh, Pak. Don't put your egg in one basket. Makanya kita kan bagi loh, Pak, di koperasi dan dibagi di pabrik, Pak. Kalau ini dia dapat sertifikat, mungkin kalau di pabrik dia dapat kepemilikan saham, Pak. Betul. Ya kan, kepemilikan saham berapa persen, sepakat dengan sih. Tapi ada uang yang sebagian untuk dagang. Jadi kita berjalan dua berhasil gitu loh, Pak. Nah, jadi ini kan baru awal ini, Pak, ceritanya. Jadi kalau saya sih, Pak, ingin bantu Bapak, saya buatin sistemnya, kita sama-sama buatin sistemnya. Kalau tadi pembagiannya kan ada deposan yang punya duit ya, duit, ada koperasi, ada Bapak, perusahaannya Bapak ada 3 ya. Saya kalau saya jadi bisnis code-nya, saya ambil 10%, jadi nanti 30%. Nah, itu sih Pak, saya rasa yang lebih wise, yang di mana. Tapi kita bangun sistemnya sama-sama, Pak, nggak bisa saya sendirian, gitu loh Pak, ya kan? Karena kita ini harus gini Pak, sistem yang kita lakukan antara koperasi dan pabrik dulu, kita itu menjelaskan bahwa mereka ini lebih aman, uangnya taruh di tempatnya sistemnya kita karena ada pengamannya, ya kan? Daripada mereka taruh di perbankan yang hari ini pegangnya cuma sertifikat, Pak. Ya. Ya.
hal-hal seperti itu yang kita jelasin. Inilah sistem sharing ekonomi, sistem anti riba itu sepertinya seperti itu, Pak. Jadi Pak Dodi. Jadi Pak Dodi itu datang ke pihaknya investor, siapapun ya, Bapak dan saya datang ke investor, kita menjelaskan satu win-win solution gitu loh, Pak. Ini tadi 3,7 M itu hanya dari dagangnya aja loh, Pak. Dagangnya aja. Belum keuntungannya Bapak nanti. Kalau Bapak punya untung yang tadi tak lihat kan luar biasa itu. Modalnya 700, untungnya 1,4 itu. Betul nggak? Betul, 1 tahun itu, Pak. 1 tahun dong. Hanya beroperasi 3 bulan aja itu, Pak. Kita asumsikan musim kemarau itu 3 bulan. Ya, itu kan luar biasa gitu loh, Pak. Maksud saya, tapi Bapak datang itu dengan ada kepastian gitu loh, Pak. Walau kan orang bisa menimbang gitu loh, Pak. Ya, apalagi ada sertifikat, ada kepemilikan saham atau sertifikat di perusahaannya Bapak yang dibentuk. Kalau sekarang gini, Bapak hari ini kan di holding, Pak. Di holding. Ya kan? Nanti ada perusahaan, jadi kayak Bapak itu jual franchise gitu loh, Pak. Ketemu investor 1, di anak perusahaan nomor 1, gitu loh, Pak. Nomor 2, nomor 3. Tapi Bapak harus punya partner koperasi, gitu loh, Pak. Karena koperasi itu melakukan dagangnya itu, Pak. Ya, gitu loh, Pak. Ya. Jadi supaya Bapak datang ke investor, bukan mereka tuh jebaknya gini, karena mereka kan datang dengan ngomong gini kan, Pak. Loh, saya mendingan tak taruh uang di bank, aman, apa-apa, gitu loh, Pak. Ya, tapi kalau Bapak punya 2 mesin, datang ke orang dengan 2 mesin, orang hitungannya sudah, wah, nggak bisa ngitung, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Ya kan? Ya, itu kita yang tadi saya contohnya kebetulan di properti loh, Pak ya. Tapi sebetulnya anggap aja misalnya yang tadi itu nggak di properti, di kepemilikan saham gitu loh, Pak. Iya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, Pak, sistemnya. Jadi kita datang ke masyarakat itu kita punya suatu sistem yang lebih baik daripada Bapak nawarin 1 mesin aja. Oh, pabrikku punya kayak gini gitu loh, Pak. Nah, di situ apalagi kita bicara koperasi, Pak. Koperasi itu kan kumpulan orang, Pak. Itu bisa ribuan orang, Pak. Ya, kalau Bapak bisa touch koperasi itu untuk jadi partnernya Bapak, mudah nggak, Pak, cari investor untuk itu? Yang woro-woro bukan Bapak, Pak. Yang woro-woro ya koperasi, Pak. Karena koperasi punya kepentingan dengan programnya itu kan dia muter juga, Pak. Iya. Kira-kira solusi yang saya berikan itu, Pak. Jadi nanti kalau Bapak setuju, ya kita lebih intens, ya kan. Mungkin tahap pertama kita mesti harus discuss dengan koperasinya, Pak. Koperasi, betul. Ya, koperasinya kalau Bapak hari ini didukung oleh Pemkot tadi Bapak bicara, kenapa enggak kita minta tolong sama dia, tapi betul-betul koperasi, jangan koperasi simpan pinjam, Pak. Problem, Pak. Koperasi yang betul-betul dagang. Koperasi dagang ya, Pak ya? Iya, koperasi dagang, kita minta dari investasinya itu nggak cuma dimasukkan di pabrik, tapi ada 50% dimasukkan di dagang, Pak. Yang dimana dagangnya pun Bapak, karena ini bentuknya transparan, dagangnya harus yang betul-betul secure, Pak. Yang penting kan kalau dagang, dilihat dibayarnya, Pak, siapa. Betul. Ya kan? Kedua, dagang itu bisa apa? Misalnya ini, koperasi karyawan. Yang dimana kan karyawan melakukan dagang untuk kebutuhan pokok. Nah, itu kan pasti, Pak. Karena kan pasti dibayar, Pak. Betul. Nah, untung 5%, 6%, itu saya hitung 5% aja dahsyat itu, Pak. Ya kan? Ya, apalagi untung 10%, waduh bisa nilipatnya luar biasa, compoundingnya, Pak. Jadi biar compoundingnya itu berjalan, ya kan? Pabriknya Bapak jalan. Jadi Bapak itu buat suatu proposal itu sudah 2 mesin, Pak. Nggak 1 mesin, Pak. Dan itu aman kan? Dan yang jualan bukan Bapak, yang punya pasukan banyak, koperasi, Pak. Kira-kira dari gambaran saya seperti itu, Pak. Iya. Ya, jadi intinya kita punya 2 mesin ya, Pak ya, 2 mesin uang ya. Iya, harus itu, Pak, supaya secure, Pak. Satu putaran cepat, satu putaran lambat, Pak. Gitu loh, Pak. Gitu. Ya, paham. Jadi kita cari mitra koperasi ya, Pak ya? Ya, jadi mitra koperasi itu yang memang putaran dan mereka yang nanti pasukannya menjual karena kita angkat isu sosialnya, Pak.
Ya. Isu sosialnya tentang anti riba itu akan dahsyat, Pak. Karena Ya, ya. bukan mungkin koperasinya nggak punya anggotanya biasa-biasa, Pak. Tapi dengan kita angkat itu, Pak, anggota yang biasa-biasa itu akan mencari investor-investor yang masuk ke tempatnya Bapak. Jadi Bapak tinggal levelnya itu bukan Bapak sebagai sales untuk cari permodalan, tapi Bapak levelnya adalah master. Master itu Bapak tinggal ngopi sama saya, investor dibawa sama membernya kita untuk ketemu Bapak. Beda, Pak, levelnya. Betul nggak, Pak? Ya. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu, Pak, yang saya bisa berikan gitu loh, Pak. Jadi ini hanya permodalan satu, Pak. Nanti bisa banyak, Pak. Ya kan? Nah, secure-nya di sana. Kalau bisa di 5% 6 bulan apa kan Bapak bangun pabrik kan butuh proses ceritanya, butuh waktu lama. Tapi kalau dia sudah dapat income dari dagangnya 5% dalam 4 bulan, 5 bulan sudah lebih besar dari deposito, kan dia senang, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Kan dia aman, lebih, wah dahsyat ya, belum lagi aku dapat saham ya. Nah, gitu loh, Pak. Ya, tinggal nanti kita buat formulanya, Pak. Kita ramu, Pak. Ramunya bagaimana? Sebelum cari investor, kita sama-sama ngeramu, Pak. Gitu loh, Pak. Ya. Itu jadi kita harus buat konsep yang lebih lagi, Pak ya, yang lebih tajam lagi ya. Proposalnya. Ya, satu lebih tajam dengan pakai 2 mesin. Ya. Itu sih, Pak. Ya. Gitu. Atau ya kalau Bapak hari ini kenal koperasi yang bisa sejalan di situ, ayo, ya kan. Kalau masih belum ada, ya coba kita buat pasukan sih, Pak. Seperti yang kemarin dipresentasikan sama Rio kan punya sistem yang di mana bisa dalam seminggu itu bisa 1.000 orang, Pak, marketing, Pak. Itu lebih dahsyat lagi. Mereka juga bisa cari koperasi lagi, Pak. Koperasi dan cari investor berbarengan. Dua itu berjalan dari satu, Pak. Ya. Iya. Kalau koperasi yang dekat dengan saya kan saya juga anggota koperasi, Pak ya. Mungkin itu dulu mungkin yang akan saya sampaikan ya ke koperasi yang sudah dekat dengan saya ya. Mungkin Pak Max mungkin kan sudah kenal dengan Pak Hujairi ya, Pak Haji Hujairi ya. Oh, Hujairi, ya. Ya. Beliau kan ketua koperasi, Pak. Oh iya, boleh. Ya. Itu bagus banget. Iya. Jadi betul. Ngombain di situ. Jadi kita butuh programnya disiapin dulu buat perhitungan angkanya berapa sih yang Bapak mau tampilin. Betul. Karena kan kalau angka 700 800 sebetulnya nggak besar loh, Pak. Sebetulnya. Betul. Ya kan? Itu untuk 6 hektar, Pak. Untuk 6 hektar saja. Untuk 6 hektar lahan untuk tambak kayaknya garamnya itu. Ya. Oh. Ya. Jadi, ya aku rasa itu, dikombinasi gitu sih, Pak. Betul, ya. 6 hektar itu hanya butuh sekitar 780 sekian Pak lah. Modalnya itu untuk 6 hektar itu. Nah, lahannya itu nggak kita beli, Pak. Kita pun bekerja sama dengan petani yang sudah saya kunjungi ke sana ke Brebes itu. Pak Haji Ipangnya itu sudah siap untuk berkolaborasi dengan kita. Makanya dia itu nungguin terus nih. Kapan Pak Dodi mulainya katanya. Waduh ya, sabar Pak, bentar Pak. Jadi nanti mereka karena kalau kita harus punya lahan sendiri itu berat di awal ya Pak ya, overhead cost-nya akan tinggi kalau kita harus mempersiapkan lahan sendiri. Jadi kita karena memang konsep saya sendiri dalam mendirikan perusahaan ini juga ingin berkolaborasi Pak dengan yang sudah ada sehingga akan memotong biaya-biaya yang di depan gitu, di overhead cost-nya itu akan dengan sendirinya berkurang gitu. Alhamdulillah sudah banyak juga petani-petani di Brebes yang sudah respon dan ingin cepat bekerja sama dengan kita gitu. Oke, Pak. Saya rasa kapan diatur sama waktu meeting sama Pak Juari, kita ceritain programnya. Jadi ada di leverage di sana atau nanti mau di leverage dengan properti ya bisa juga sih sebetulnya, Pak. Gitu, Pak. Tidak ada masalah sih, Pak. Pokoknya yang penting ada keterbukaan antara
investor, koperasi, dan itu sih Pak. Nanti biar Pak Juari juga besarin anggotanya Pak. Kalau hari ini anggotanya punya produk yang menarik, yang bisa mengalahkan perbankan, kan dicari orang pasti Pak. Baik, ya paham, betul. Ya nanti tinggal diatur itunya Pak, gitu Pak. Ya, ya nanti kita kalau gitu minta Kak atur jadwal untuk Zoom lagi Pak ya. Boleh, kita boleh. sama-sama dengan Pak Ji Hujairi ya, yang kebetulan juga beliau ketua koperasi di sini di Banten ini. Boleh Pak, ya, boleh Pak. Ya nanti Pak Max bisa sampaikan nanti konsepnya seperti apa. Oke, ya. Ya. Ya Pak, kayak gitu aja Pak ya. Baik Pak Max. Ya. Terima kasih banyak Pak Max, terima kasih banyak. Selamat malam, Ya. sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak, ya masih.